Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dan dirahmati Allah yang baru bergabung ya. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema demi masa depanmu nak, kami rela lakukan apapun asal halal. Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat lagi sebuah video tayangan ya tentang sang ibu bekerja banting tulang, sang anak menjual seluruh perabotan rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Ini benar-benar anak durhaka nih, ini dia tayangannya. Dikutip dari tribunjogja.com pada Rabu 24 November 2021, Kanit Reskrim Polsek Pundong Ibda Heru Pracoyo memberikan penjelasan aksi DRS yang menjual seluruh barang perabotan di rumahnya tanpa sepengetahuan ibunya. Hal ini lantaran ibu pemuda tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kasihan, Bantul selama 2 bulan terakhir. Ibu pemuda tersebut diketahui tinggal di tempat ia bekerja. Dengan begitu DRS hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Heru membeberkan awal mula DRS menjual seluruh perabotan rumah tangga. DRS sebenarnya pernah bekerja sebagai ojek online di sekitar Terminal Giwangan. Namun motor yang ia gunakan untuk bekerja justru digadaikan ke temannya. Saat tak bisa bekerja sebagai ojek online karena tak punya kendaraan, ia mulai mengenal perempuan asal Ngawi, Jawa Timur yang tinggal di Yogyakarta. Untuk memperoleh pemasukan keuangan pribadinya, ia akhirnya tega menjual perabotan rumah tangga. Na'udzubillah min zalik. Gara-gara jatuh cinta habis semua perabotan rumah dijual. Gara-gara jatuh cinta habis ngelupain orang tua. Na'udzubillah min zalik. Nah ini dia udah capek dibesarin sama orang tuanya nyari rezeki jungkir balik ya sampai jadi ART. Kenapa Ustadz? Jangan marah. Enggak, saya jangan kesel. Ustadz gak emosi ngeliatnya kayak gini? Aku udah selesai emosinya. Oh udah selesai. Kan aku nonton duluan tayangannya. Oh iya. Nah ini bukannya seharusnya anak justru membantu, apalagi udah gede kan. Bukan jual-jualin barang juga. Nah pertanyaannya Ustadz Syam, apakah boleh nih jika orang tua nggak memberikan rezekinya kepada anaknya atau nafkahnya kepada anaknya. Karena memberikan hukuman kepada anaknya. Karena mungkin kita nggak tahu ya apakah anaknya malas atau bagaimana. Nah ini termasuk orang tua yang zolim nggak kita sebagai orang tua kalau seandainya melakukan hal seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Mas Fadli, Ustaz Alulung serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya liyunfiqu dzu sa'atan min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Bahkan orang tua yang kurang mampu pun diwajibkan untuk memberikan nafkahnya terhadap siapa yang menjadi tanggungannya. Maka seseorang datang kepada baginda Nabi SAW ini menjadi dalil bahwa menafkahi itu adalah kewajiban. Jadi kalau ada orang yang menahan nafkah berarti dia menyalahi kewajibannya sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya mempunyai dinar. Siapa yang paling berhak untuk dinarku ini? Maka baginda Nabi SAW menjawab, dirimu sendiri. Maka nafkah yang pertama adalah untuk diri sendiri. Kemudian siapa ya Rasulullah? Pasanganmu. Kemudian siapa? Anak-anakmu. Kemudian siapa? Orang yang bekerja di bawahmu. Kemudian siapa? Engkau lebih mengetahuinya. Alias engkau tahu siapa yang membutuhkannya. Maka subhanallah, memberikan nafkah adalah sepakat ulama wajib hukumnya. Orang tua memberikan nafkah kepada anak maka wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkan kewajiban ini maka dia termasuk daripada kezaliman tadi. Namun ada kasus di mana orang tua tidak memberikan dalam hal pendidikan. Artinya dia sengaja belum memberikan atau menunda pemberiannya karena ingin mendidik anak-anak bahwasanya engkau itu harus tahu caranya berjuang. Engkau tahu caranya mencari nafkah agar engkau lebih menghargai apa yang namanya mencari nafkah perjuangan orang tuamu, maka kita harus melihat bahwa
nafkah materi itu adalah sesuatu yang penting, tapi ada yang lebih penting daripada nafkah materi, yakni nafkah pendidikan. Ada orang tua yang senantiasa memberikan materi saja kepada anaknya, lupa memberikan nafkah pendidikan, maka ketika sang anak sudah mampu untuk mencari materi sendiri, maka dia akan melupakan orang tuanya. Berbeda dengan orang tua yang tahu cara memberikan nafkah, bukan hanya nafkah materi, tapi juga memberikan nafkah pendidikan. Kalau orang tua menunda pemberian nafkah, tidak dalam hal kezaliman, bukan dalam niat menzalimi, namun dalam hal niat memberikan pendidikan kepada anaknya, maka itu juga termasuk nafkah. Kenapa? Ngasih nafkah pendidikan. Hari ini saya nggak ngasih kamu nafkah materi, tapi yang saya kasih kepadamu adalah nafkah pendidikan. Tapi ingat, tetap seorang anak mempunyai hak dari orang tuanya sampai dia mampu untuk mencari untuk dirinya sendiri. Maka subhanallah, jangan sampai orang tua karena niatnya mendidik tapi ternyata dalamnya adalah berlaku kezaliman. Yakni apa? Menunda pemberian nafkah tadi atau menahan pemberian nafkah, maka bisa termasuk zalim karena itu adalah kewajiban orang Nauzubillah min tua. dzalik. Tapi Allah jelas Ta'ala. ya kalau sampai apa hanya dalam bentuk pendidikan itu diperbolehkan. Iya, betul. Gitu. Cuma menunda aja sebenarnya. Menunda, kan. bukan tidak Jadi memberi nggak usah nafkah. ngasih saya uang juga gitu kan. Saya cuma jawab pertanyaan orang Tadi aja. saya pikir gimana gitu.